والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Berkata al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu ta'ala, dzikru ridallahi wa ghadabihi wa sukhtihi wa karahiyatihi fil Qur'anil Karim wa annahu muttasifun bidzalik. Kita akan masuk pada bab dzikru ridallahi, penyebutan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ghadabihi dan kemurkaannya, wa sukhtihi. Ghadab dan sukht itu sama, kemurkaan atau kemarahannya, wa karahiyatihi dan kebenciannya fil Qur'anil Karim, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, wa annahu muttasifun bidzalik, dan bahwasanya Allah itu tersifati dengan sifat-sifat tersebut, sebagaimana apa yang sudah berlalu penjelasannya di dalam memahami kaidah-kaidah dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Kapan Allah menetapkan sifat bagi dirinya, maka wajib kita untuk menetapkannya sebagaimana datangnya, atau menetapkannya sebagaimana makna zahirnya. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh kita menolaknya atau mentakwil, merubah-rubah maknanya. Maka semua apa yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka wajib kita untuk menetapkannya. Dan itu adalah bentuk dari khudu' atau tadallulnya kita sebagai hamba-hambanya. Bukti dari atau tanda dari tunduk dan perasaan menghinakan diri di hadapan Allah. Karena itulah tuntutan yang paling besar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi kadang ada huruf jar an, itu kan sebetulnya maknanya apa? Mujawazah. Tapi kalau kita maknai secara bahasa Indonesia, itu lebih kepada konteksnya. Kalau anhum itu maknanya dari mereka atau tentang mereka. Tapi ketika ada fi'il radhiya kemudian muta'alliq berkaitan dengan huruf jar an, maka kita artikan sebagaimana konteks bahasa kita saja. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran. Kalau di sini disebutkan dalam surah Al-Maidah, ada dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Bayyinah. Banyak disebutkan di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Maka kemudian
dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, ay radiya anhum, dikatakan radhiyallahu anhum ay radiya anhum bima amiluhu minat ta'ati al-khalisati lahu. Allah ridha kepada mereka terhadap semua apa yang mereka lakukannya dari ketaatan-ketaatan yang khalisah, yang dilakukan atau dijalankan secara murni, tulus atau ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Adapun makna waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah, waradu anhu bima jazahum bihi minan na'imi. Mereka, yaitu hamba-hamba Allah itu ridha kepada Allah terhadap semua apa yang Allah telah balas mereka bihi, dengan sebab keridhaannya itu minan na'imi, dari segala kenikmatan, dari semua kenikmatan. Ketika dikatakan hamba itu ridha kepada Allah, itu maknanya ridha terhadap semua apa yang Allah berikan balasan kepada hamba-hambanya dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Sebagaimana juga apa yang harusnya kita pahami, kapan Allah membalas amal-amal kebaikan hambanya, maka itu berlaku secara umum, baik balasan yang Allah simpan kelak di yaumul kiamat maupun balasan yang Allah segerakan di dunia ini. Wa ridha minhu subhanahu, dan keridhaan minhu dari Allah Subhanahu wa taala, huwa arfa'u darajatin na'imi, adalah derajat atau tingkat kenikmatan yang paling tingginya. Kalau Allah itu sudah ridha kepada hambanya, maka itu derajat dari kenikmatan yang paling tingginya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itulah akbar, yaitu pemberian atau karunia yang paling besarnya. Wa ridahum anhu, dan ridhonya mereka kepada Allah, wa ridha kullin minhum, yaitu ridhonya setiap dari mereka, bimanzilatihi, terhadap kedudukannya, dari apa yang sudah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, hatta yadunna, sehingga hamba ini menyangka, annahu lam yumta ahadun khairan mimma utiya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang diberi kebaikan dari apa yang telah diberikan kepadanya. Kalau hamba itu ridha kepada Allah, maka dia ridha dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka disebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah ridha dengan semua amal-amal ketaatan kita. Allah ridha dengan semua amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, amal-amal ibadah. Maka Allah ridha dengan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan. Dan penetapan sifat ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sungguh telah disebutkan di dalam banyak ayat. Sehingga kewajiban kita adalah menetapkan sifat ridha bagi Allah. Dan tentunya ketika kita menetapkan satu sifat bagi Allah, harusnya apa? Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membayangkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu dibayangkan sebagaimana kita membayangkan makhluk. Kalau kita melakukan ini, maka terjatuhlah kita ke dalam bentuk tasybih. Kapan Allah menetapkan sifat bagi dirinya?
jangan langsung dibayangkan sebagaimana sifat itu ada pada makhluk, tapi langsung saja sebagaimana tariqahnya para sahabat zaman dahulu. Mereka langsung memahami kalau Allah menetapkan sifat bagi dirinya, maka pastilah itu yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Itu pasti sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk dari khudu'nya kita, tadallulnya kita kepada Allah. Kita merendahkan diri, menghinakan diri dengan mengimani apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, bukan dengan sifat kebalikannya. Kalau lawan dari khudu' apa? Lawan dari tadallul sifat tarafu. Tarafu itu merasa tinggi, sehingga ketika Allah tidak sebutkan atau Allah tidak jelaskan sesuatu, akan tapi ada sebagian di antara hamba-hamba itu yang kemudian apa? Menganggap akal mereka bisa menjangkau untuk mengimani atau menetapkan sifat Allah itu boleh ditetapkan atau tidak. Ini namanya sifat tarafu. Sehingga jatuhlah seseorang ke dalam dosa yang paling besarnya, yaitu al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin. Dia berbicara atas diri Allah tanpa ilmu. Dan ini sama sekali bukan perwujudan dari ubudiyah. Karena ibadah sendiri sebagaimana makna ini sudah pernah kita dapatkan faedahnya. Yang namanya ibadah itu secara bahasa apa? Al-khudu' wa tadallul. Kita ini abdun, wajib memberikan ubudiyah, pengambaan ibadah, maka ada padanya apa? Makna khudu' dan tadallul. Tidak boleh kita menyombongkan diri atau mengangkat diri kita. Sebagaimana di dalam permasalahan sifat di sini terjatuhlah ke dalam kesombongan tanpa mereka sadari orang-orang yang menolak sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau dia merubah atau mentakwil makna-maknanya. Sebagaimana kaidah ini itu kaidah yang berlaku pada penetapan sifat-sifat sebelumnya. Kalau sifat sebelumnya kita menetapkan sifat apa? Pembahasan sebelumnya kita menetapkan sifat apa? Rahmah. Kata orang-orang Mu'tazilah, maka dikatakan ridha itulah as-sawab, itulah nafsus sawab kata mereka. Orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan kalau Allah ridha itu artinya nafsus sawab, pahala itu sendiri. Sehingga mereka menolak atau membatalkan sifat ridha bagi Allah. Adapun orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, apa yang mereka katakan? Kalau dikatakan Allah ridha sama dengan penetapan sifat rahmah, yaitu apa? Iradatus sawab atau iradatun nikmah atau iradatul in'am, yaitu kehendak Allah untuk memberikan pahala atau kehendak Allah untuk memberikan kenikmatan. Ini takwil yang tidak ada dalilnya sama sekali, karena mereka merubah makna-makna dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an sifat ridhonya itu banyak sekali. Allah menetapkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah ridha dengan semua amal-amal ibadah, ketika amal ibadah itu diberikan kepada Allah dengan menyertakan apa? Syarat-syaratnya. Itulah amal yang disertai dengan keikhlasan. Demikian juga amal yang dibangun di atas ittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Kalau kita sudah umur mendekati 40, maka banyak-banyaklah mengingat satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Aqaf. Maka sebetulnya ada di sana itu doa. Ya kalau sudah lewat ya
ya tetap berdoa juga. Tetap berdoa juga. Cuman yang mau mendekati 40 itu isyarat. Karena angka 40 itu angka penuh dengan misteri. Kata para ulama itu angka ketika datang kematangan berpikir seseorang. Ya, sehingga ketika dia sebelum mencapai usia itu, dia berusaha untuk perbaiki dirinya, dia kuatkan ilmunya, perbagus amal ibadahnya, maka melewatinya itu akan terasa sekali Allah Subhanahu wa taala semakin memperbaiki keadaan dirinya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Dan kami telah berikan wasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Kemudian menyapihnya, mengandung dan menyapinya selama 30 bulan. Mengandung dan menyapihnya itu selama 30 bulan. Makanya usia janin minimal dia bisa lahir dari sejak awal bertemunya benihnya itu berarti berapa? Usia janin memungkinkan untuk lahir prematur itu berapa? 6 bulan. Karena disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapinya selama 30 bulan. Kalau menyapi berapa bulan? Atau berapa tahun? 2 tahun. Kita haulaini kamilaini. Yaitu 2 tahun sempurna. Sehingga kata para ulama, usia janin itu memungkinkan untuk bisa lahir itu batasnya 6 bulan. Kurang dari itu maka sedikit sekali atau hampir-hampir tidak ada. Tapi kalau bisa 6 bulan, maka itulah usia yang paling minimalnya. Sehingga dulu itu ya saya tidak tahu ngukurnya gimana ya. Kalau sekarang ada istilahnya HPL dan sebagainya itu. Maka dulu diperhitungkan ini fulana, wanita ini itu hamil ketika dia sudah melahirkan itu, maka batasannya paling minimal 6 bulan. Ya kan? Paling minimal 6 bulan. Ketika dia setelah menikahnya kok kurang dari itu, nah ini berarti sudah di luar dari batasannya. Artinya bisa jadi hamilnya itu bukan karena pernikahan yang sah. Jadi batasnya 6 bulan. Kalau 6 bulan ada, maka harus kita husnudzon bahwasanya dia itu memang lahir, anak itu lahir dari pernikahan yang sah. Kecuali kalau di bawah 6 bulan, maka ini persangkaan boleh ditegakkan kalau dia itu anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah. Gitu. Tapi kalau sudah 6 bulan maka kita harus husnudzon. Dan seorang hakim pun harus menetapkan memungkinkannya wanita ini melahirkan anaknya dalam usia janin cuma 6 bulan. Maka setelahnya Allah Ta'ala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga ketika hamba ini sudah mencapai usia kematangannya dan telah mencapai usia 40 tahun, maka hamba ini kemudian berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Maka hamba ini akan berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan petunjuk kepadaku untuk senantiasa aku mensyukuri kenikmatan-kenikmatan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan berikan petunjuk kepadaku agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhai. Agar aku bisa beramal saleh dengan apa yang Engkau ridhai. Maka ini doa. Ya, bisa jadi kita jarang sekali baca doa ini. Kita minta kepada Allah petunjuk untuk bisa senantiasa bersyukur, kemudian senantiasa bisa beramal dengan amalan-amalan yang Allah ridhai.
Itulah amalan-amalan ketika Allah perbaiki keikhlasan kita, perbaiki ittiba kita, perbaiki usaha kita di dalam membaguskan ibadah kita, mengkhusyukkan di dalam sholat kita dan sebagainya. Dan doa ini juga doa yang juga pernah dibaca oleh seorang nabi. Siapa? Nabi siapa? Siapa yang pernah baca doa ini? Nabi? Tidak ada yang hafal surah An-Naml. Nabi siapa kalau surah An-Naml? Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman ketika mendengar suara ratu semut atau raja semut yang menyuruh rakyatnya untuk masuk ke lubang-lubang biar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya dalam keadaan mereka tidak menyadari, maka disebutkan di dalam ayat setelahnya, fatabassama dhahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman itu tersenyum tertawa mendengar ucapan dari semut itu. Dan ini Masya Allah, beliau diberikan mukjizat, keluar biasaan, kehebatan, bisa memahami semua bahasa binatang. Lihat itu, subhanallah. Padahal bahasa binatang kan setiap binatang beda-beda, Pak ya. Kita belajar bahasa Arab aja tidak bisa-bisa. Satu bahasa susah sekali ini, Masya Allah. Nabi Sulaiman diberikan kehebatan itu, bisa memahami semua bahasa binatang, sampai bahasa semut beliau bisa mendengar. Karena bisa jadi suaranya kecil, tapi Allah jadikan beliau bisa mendengar. Wa qala, maka seketika itulah kemudian Nabi Sulaiman berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa aslihni wa adkhilni gimana? Maka beliau berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, bimbinglah aku untuk senantiasa bisa bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan-Mu yang Engkau telah berikan kenikmatan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan aku petunjuk agar aku bisa beramal saleh tardahu, yang Engkau ridhai. Ya, kalau sudah pernah dengar doa ini, dicari imma di halaman terakhir dalam surah Al-Aqaf atau di halaman yang ketiga dalam surah An-Naml, itu dicari. Ya, kita amalkan doa ini agar kita bisa beramal dengan amalan yang Allah ridha dengan amalan kita, dengan amalan yang Allah itu ridha dengan amalan kita. Maka semua amal-amal saleh atau amal-amal kebaikan itu Allah ridhai, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat. Disebutkan dalam banyak ayatnya. Maka Nabi SAW menghasung para sahabat-sahabatnya untuk mencari keridhaan kepada Allah. Sebagaimana lafaz ini banyak dijumpai keadaan dari para sahabat di zaman dahulu. Sebagaimana dalam akhir surah Al-Fatah, tarahum ruk'an sujjada, engkau melihat mereka para sahabat itu rukuk dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Demikian juga apa yang disebutkan tentang orang-orang muhajirin lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, terhadap orang-orang fakir di kalangan orang-orang muhajirin yang telah diusir dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka, mereka senantiasa mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Maka ayat yang semisal ini itu banyak sekali. Atau dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah, dan ada sebagian di antara manusia yang menjual dirinya, menjual jiwanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak juga ayat yang menyebutkan ridhonya Allah dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah
atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh akbarun ni'mah, akbaru an-ni'mah, itu sebesar dari kenikmatan. Ridha Allah itu segalanya bagi seorang mukmin. Jangan seperti orang-orang yang karena khawatir terhadap celaan manusia, gangguan manusia, akhirnya dia lebih memilih untuk mencari keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah. Saya lupa untuk mencatat hadisnya. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah bisakhatin nas, man yurdillah bisakhatin nas, barang siapa yang mencari keridhaan Allah bisakhatin nas, dengan apa? Kemarahan manusia. Meskipun manusia itu marah, maka Allah akan menjadikan manusia itu kelak ridho kepadanya. Allah akan menjadikan manusia itu kelak ridho kepadanya. Meskipun bisa jadi ada masa-masa itu seseorang harus menghadapi ujian, celaan manusia, kezaliman manusia kepadanya, tapi di akhir kesudahannya Allah akan jadikan manusia itu ridho padanya. Tapi kebalikannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan apa? Mengorbankan, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, maka manusia pun kelak akan murka kepadanya. Sehingga Allah akan singkap dari keburukan niatnya, keburukan hatinya, sehingga menjadikan manusia juga akhirnya murka kepadanya. Sehingga tidak ada sesuatu yang paling dicari melebihi dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelahnya kata beliau, wa qauluhu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan. Apa muta'ammidan? Dengan cara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah akan atau pasti murka kepadanya dan Allah akan melaknatnya, wa adda lahu adaban azima. Ini lanjutan ayatnya, wa adda lahu, dan Allah menyediakan untuknya adaban azima, adab yang besar. Kata Syekh Fauzan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja. Muta'ammidan mansub, kenapa ini? Muta'ammidan mansub kenapa? Hah? Ada yang jawab? Hal. Muta'ammidan mansub karena apa? Hal. Hal itu ciri-cirinya, satu, menerangkan keadaan, kemudian bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul. Muta'ammid itu isim apa? Isim fa'il. Maka firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ihtaraza biqauli mu'minan, maka menjaga pada firman Allah mukminan an qatil kafir, dari membunuh seorang kafir. Artinya hukum membunuh seorang mukmin itu berbeda dengan membunuh seorang kafir. Nanti ada perinciannya itu di dalam masalah fikihnya. Kemudian wa biqaulihi, dan ada penjagaan pada firman Allah muta'ammidan an qatil khata'. Kalau orang membunuh sengaja, maka keluar dari makna muta'ammidan itu membunuh dengan cara apa? Membunuh secara tidak sengaja, khata'. Membunuh tidak sengaja. Wal muta'ammidu, dan menyengaja itu huwa alladhi yaqsidu man ya'lamuhu adamiyan ma'suman, yaitu orang yang meniatkan kepada siapa yang dia ketahui, meniatkan untuk membunuh
kepada siapa yang dia ketahui bahwasanya dia itu seorang manusia yang maksum, yang tidak boleh dibunuh, tidak halal darahnya. Karena kalau membunuh orang yang halal darahnya itu dibolehkan. Seperti apa? Seorang penguasa menegakkan kisos, atau membunuh seorang baghi, seorang bughah, pemberontak, itu dibolehkan. Secara apa? Secara hak itu. Fayaktuluhu, maka kemudian dia membunuhnya bima yaklibu ala dhanni mautuhu bihi, dengan apa yang secara persangkaan kuatnya, yaklibu itu artinya mengalahkan ala dhann pada persangkaannya, mautuhu bihi kematiannya dengan apa yang dia lakukan itu. Jadi kalau di dalam masalah fikih jinayah, keadaan orang yang membunuh itu ada 3 keadaan. Yang pertama apa? Amdan. Yang pertama sengaja. Kemudian yang kedua sibhul amdi, menyerupai sengaja. Kemudian yang ketiga itu khata, membunuh karena apa? Kesalahan. Kalau amdan atau amdu, maka dia punya niat membunuh, secara asal punya niat membunuh. Kemudian dia gunakan alat yang secara umum alat itu atau benda itu bisa menyebabkan kematian seseorang. Misalkan apa? Senjata tajam atau pistol, atau kalau kayu itu kayu yang besar, itu balok besar. Ini kalau kena orang rata-rata mati. Ini namanya apa? Sengaja. Maka yang sengaja seperti ini seandainya dibolehkan atau dimaafkan kemudian dengan membayar dia, maka dia yang nanggung dia saja. Keluarganya atau ahli warisnya tidak menanggungnya. Kemudian yang kedua syibul amdi. Syibul amdi itu menyerupai sengaja. Dia memang pengen membunuh, tapi tidak dengan alat yang disebutkan tadi, tapi cuma dengan alat, misalkan tongkatnya kecil atau dengan tangan kosong, yang kalau orang dipukul sekali 2-3 kali kan tidak bisa langsung mati ya, kecuali kalau pukulan mematikan di titik-titik yang fatal mungkin bisa, tapi secara umum rata-rata tidak akan langsung bisa mati. Ini namanya syibul amd. Baik. Kalau yang khata itu memang tidak sengaja. Seperti apa? Dia berburu ternyata kena orang. Dia melempar parang ternyata kena orang. Atau dia membuat lubang sumur. Dia tidak jaga itu, tidak dipagar, sehingga ada seseorang yang terjatuh mati di dalamnya. Ini namanya khata. Sudah? Maka wa qauluhu fajaza'u, maka balasannya iqabu fil akhirah, hukumannya di akhirat jahannam, adalah neraka jahannam. Jahannam itu kata beliau Syekh Fauzan, tabaqatun min tabaqatin nar, satu tingkat dari tingkat-tingkat di neraka. Khalidan fiha ay mukiman fi jahannam, yaitu mukim, berdiam diri di neraka jahannam. Wal khulud, dan khulud di sini itu artinya al muksu at-tawilu, itu masa diam yang lama, yang panjang, masa diam lama yang panjang. Artinya apa? Artinya dosa membunuh itu hanya dipisahkan dengan keadaan i'tiqad, keyakinannya. Selama dia membunuhnya itu bukan dalam rangka menghalalkan darahnya, artinya dia meyakini fulan itu halal darahnya, padahal syariat tidak menetapkan halal darahnya, maka seperti ini kapan dia membunuh, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Maka dia tidak kekal di dalam neraka. Sehingga kata para ulama ahli tafsir, ucapan khalidan fiha di sini itu al-muqsut tawil, yaitu diadab dengan masa yang panjang. Berbeda keadaannya dengan orang yang membunuh
bi'tiqadi khillihi, dengan keyakinan karena halal darahnya. Fulan itu halal darahnya, dia meyakini itu, padahal tidak ada dalil yang menetapkannya atau tidak ada suatu keadaan yang syariat itu menetapkannya. Maka kapan dia menghalalkan darah saudaranya, maka dia bisa diancam kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena dia telah apa? Telah kufur kepada ayat-ayat Allah. Ketika dia menetapkan satu syariat yang tidak Allah tetapkan, ini kekufuran. Tapi kalau dia tidak meyakini halalnya pembunuhan yang dia lakukan, maka kalimat khalidan fiha di situ al-muqsud tawil, itu masa yang panjang. Sama saja ketika antum baca di ayat tentang ancaman orang-orang pelaku riba. Bagaimana ayatnya? Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada, kalau dia kembali, wa man ada fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nari khalidina fiha. Maka kalau dia kembali lagi melakukan ribanya itu, maka mereka lah orang-orang yang menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini maknanya sama. Kekal di situ maksudnya apa? Masa yang panjang, al-muqsud tawil. Tapi kalau dia sampai mengatakan riba itu halal, nah ini sudah diancam dengan apa? Kekal selama-lamanya. Paham ini? Maka mereka orang-orang yang membunuh dengan sengaja, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Ma'tufun ala muqaddarin, itu diikutkan kepada sesuatu yang ditakdirkan. Dala alai siyaq, yang konteksnya itu menunjukkan badannya. Ja'ala jazaahu jahannama wa ghadiba alaihi, yaitu Allah menjadikan balasannya itu neraka jahanam dan Allah murka kepadanya. Wala'anahu taradahu an rahmatih, Allah melaknatnya, yaitu mengusirnya atau menjauhkannya dari rahmatnya. Wala'nu huwa tardu wal ibadu an rahmatillah. La'an itu artinya mengusir atau membuang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih ada beberapa faedah, minta tolong diadani dulu.
Baik. Maka ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu seakan-akan terpahami. Kalau begitu orang yang membunuh dengan sengaja maka tidak ada taubat untuknya. Sebelum kita mendapatkan faidah penjelasan yang terakhir tadi, maka kalau kita membaca dohir dari ayat ini seakan-akan berarti kalau orang membunuh dengan sengaja maka tidak ada taubat baginya. Dan tentunya ini menyelisihi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sendiri. Allah itu akan mengampuni dosa selain dari dosa apa? Kesyirikan. Bagaimana ayatnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan sebagian para ulama mengatakan dosa kesyirikan ini umum, baik kesyirikan besar atau kecilnya, dan Allah mengampuni dosa yang ada di bawahnya. Tanya, tapi seakan-akan ketika Allah berfirman khalidan fiha wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha, seakan-akan orang yang membunuh itu dengan sengaja tidak ada taubat baginya, kan begitu. Maka dijawab oleh para ulama sebagaimana di syarah Syekh Khalil Haras, ini salah satu murid Syekh Albani rahimahullah taala, bahwasanya dijawab dengan 4 perkara, 4 hal. Yang pertama, anna hadzal jazaa'a liman kana mustahillan, bahwasanya balasan ini liman itu bagi siapa yang apa? Mustahillan. Apa tadi mustahillan? Menghalalkan darah saudaranya. Bahaya ini. Kalau sampai ada orang yang menghalalkan darah saudaranya, meskipun itu dia lakukan karena kecemburuan agama, seperti apa yang dilakukan orang-orang takfiriyun. Bagaimana mereka mengatakan apa? Pemerintah sekarang itu pemerintah apa? Tagut. Jadi mulai pemimpinnya, wakilnya, menteri-menterinya, aparatnya semua halal darahnya. Nah, ini kan bahaya sekali. Kalau sampai dia melakukan, dia sudah meyakini seperti ini aja sudah kekufuran, apalagi sampai melakukannya, nah ini bahaya. Dia bisa apa? Kekal di dalamnya, itu di dalam neraka itu. Meskipun tetap saja ini perkara yang butuh tafsil. Yang kedua, anna hadza huwa jazaa'u, bahwasanya ini adalah balasannya alladzi yastahiquhu, yang memang dia berhak padanya, lau juziyah, seandainya dia apa? Seandainya dia dibalas. Kalau memang keadaannya itu memang pantas untuk dibalas, maksudnya begitu. Kalau memang dia harus kekal di dalam neraka maka pantas untuk dibalas. Baik. Kemudian yang ketiga, annal ayata mauridat taghlid wa zajr, bahwasanya ayat tersebut itu tujuannya untuk taghlid wa zajr, untuk apa? Peringatan keras. Jangan sekali-kali apa? Mudah untuk urusan menumpahkan darah manusia. Biar orang itu kalau melakukan sesuatu itu mikir dulu. Ya, tapi gimana mau mikir, ayat saja tidak pernah baca. Gimana orang mau mikir ayat ini saja tidak pernah baca. Tapi seandainya pernah baca kan mikir. Dia lagi emosi meledak-ledak, amarah itu. Wah, saya tidak akan hidup tenang kalau belum saya bunuh fulan misalkan itu. Cuman kan tidak pernah baca ayat ini, gimana mau mikir ya. Tapi seandainya baca ayat ini paling tidak mikir, maksudnya seperti itu. Paham nih ya? Ya karena zamannya sudah berubah. Kemudian yang keempat, anal murada bil khuludi, bahwasanya dimaksud dengan khulud di situ adalah al muqsud tawil, yaitu apa? Masa yang lama. Jadi karena dosanya sangat besar, dia tidak kekal tapi adabnya jadi lama. Adabnya jadi apa? Jadi lama karena dosanya dosa
besar sekali. Jadi ini ada 4 ya bantahan dari para ulama. Meskipun disebutkan oleh beliau Syekh Khalil Haras hafizahullah taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat berbeda. Beliau tetap memandang dhahir dari ayat tadi, orang yang membunuh dengan sengaja tidak ada taubat baginya. Orang yang membunuh sengaja tidak ada taubat baginya. Tapi ini pendapat diingkari oleh banyak para ulama. Dan yang benar, yang namanya kejadian atau kasus membunuh itu, maka dia telah mengambil atau merampas 3 hak sekaligus. Orang yang membunuh itu telah merampas 3 hak sekaligus. Yang pertama, haqqullah, haqqan lillah, haqqun lillah. Yang pertama haknya Allah. Kalau haknya Allah, taubatnya bagaimana? Kita mau berbuat dosa apa saja sebesar apapun, kalau berkaitan dengan haknya Allah, maka taubatnya dengan apa? Ya bertaubat sudah. Selesai. Kita mau dosa sebesar apapun, kalau kita tobat kepada Allah betul-betul tulus, ikhlas, murnikan, maka selesai. Allah akan menerima taubatnya. Ini hak yang pertama. Kemudian yang kedua, haqqun lil warasah. Yang kedua, haknya ahli waris. Haqqun li ahli waris. Maka hak ahli waris belum selesai. Kalau ahli waris bilang, tidak ada maaf, kami mau menuntut qisas, maka wajib diqisas. Tapi kalau misalkan ahli warisnya bilang, saya maafkan, kami maafkan, tapi kami menuntut diat, maka dia mereka ahli waris berhak mendapatkan diatnya, mendapat ganti rugi bahasanya. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Saya pernah baca pemerintah Indonesia pernah membayarkan seorang TKI yang membunuh majikan atau anggota keluarga, saya lupa, itu sebesar 2, sekian miliar. Satu nyawa itu, satu jiwa. Pemerintah Indonesia pernah membayarkan 2, sekian miliar itu. Itu harga satu jiwa itu. Kalau di Indonesia paling dapat santunan sekian puluh juta, yang bunuh cuma 10 tahun bebas. Ya kan? Mending dimaafkan tidak apa-apa, tapi dapat 2 miliar lumayan. Bisa bangun masjid. Nanti pahalanya diniatkan untuk si mayitnya biar dapat pahala. Atau buat kerabat-kerabatnya itu dibagi ahli waris. Karena itu ahli waris ya. Jadi hartanya ahli waris, jadi warisan itu nanti. Kalau yang dibunuh dapat harta itu, maka harta itu jadi ahli waris. Tayyib? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, haqqun lil qatil, haknya orang yang dibunuh. Kalau haknya orang yang dibunuh, maka itu erat sekali kaitannya dengan niat. Apakah Allah kelak di yaumul qiyamah itu akan memudahkan urusan seseorang yang telah melakukan dosa membunuh? Maka semuanya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya buruk dan Allah tidak maafkan, maka bisa jadi Allah akan azab dia. Tapi bisa jadi karena niat yang tidak buruk sehingga Allah itu maafkan. Dan Allah kelak sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, tidak ada ceritanya lagi nanti di akhirat para penduduk surga itu masih menyimpan dendam, masih menyimpan hasad, kedengkian, sudah tidak ada. Nah, dulu saya waktu di Genuk itu pernah didolimi sama Pak Dias misalkan. Sudah tidak ada di sana sudah. Ketika semua hisab sudah selesai, tidak ada sudah. Sebagaimana Allah Taala sebutkan di dalam ayatnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabbilin. Dan kami akan hilangkan itu dari hati-hati mereka perasaan ghil, perasaan benci, hasad, kedengkian, maka mereka itu berada di atas dipan-dipan saling memandang, saling ngobrol. Sudah tidak ada hasad lagi, tidak ada kedengkian lagi. Tapi itu kembali kepada kepada niat. Oleh karena itulah disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, ada hadis-hadis yang bisa memberikan
tanbih, peringatan kepada manusia, di mana Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, "Idza iltaqa muslimani bisayfihima al-qatilu wal maqtulu finnar." Jika ada dua muslim yang mereka bertengkar dengan pedang-pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau ada dua muslim bertengkar, entah rebutan apalah, pokoknya bertengkar. Namanya bertengkar berarti bisa jadi apa? Bukan karena suatu perkara yang hak. Karena Nabi mengatakan al-qatil wal maqtulu finnar. Yang bunuh sama yang dibunuh di neraka. Kalau kita dengar hadis ini kira-kira apa? Iskal tidak? Iskal. Pasti ada permasalahan. Sama, para sahabat juga bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Wahai Rasulullah, ini yang membunuh masuk neraka, ya wajar. Fama banul maktul, maka bagaimana keadaannya orang yang dibunuh kok tetap juga masuk neraka? Bukannya dia didolimi, kan gitu? Maka Nabi mengatakan, lihat ini, pentingnya niat itu, dijaga niat itu. Meskipun kalau orang sudah marah ya jaga niatnya gimana, susah ya. Sudah marah itu, sudah darahnya di ubun-ubun ya susah jaga niat. Maka Nabi mengatakan innau kana kharisan ala qatli sahibihi. Karena yang dibunuh itu tadinya juga punya niat, punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Dan membunuhnya itu, keinginan itu bukan karena apa? Karena hak. Beda dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca kemarin. Masalah apa? Orang-orang yang mati syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Dia kan bukan maksud untuk mendolimi, tidak ada niat untuk membunuh saudaranya, tapi dia membela diri kan. Maka kalau dia mati dia syahid. Kalau yang membunuh, yang punya niatan merampok itu mati, yang mati itu, maka dia bebas dari hukuman. Tidak ada pidana itu. Tidak ada pidana. Hanya saja mungkin tetap saja harus ada saksi yang melihatnya atau menyaksikannya. Baik. Atau orang yang terbunuh karena membela kehormatan keluarganya, membela agamanya, maka dia masuk surga, dia syahid fisabilillah. Maka hanya gara-gara niat ini saja bisa keliru. Oleh karena itulah kapan seorang itu ingin bertindak, maka tetap harus dia pertimbangkan di atas ilmu. Kapan dia memang pengen bertindak, maka dia pertimbangkan dengan ilmu. Ini apa yang aku lakukan ini sesuai dengan syariat atau tidak. Beda lagi dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhum wal akhar yadkhulanil jannah." Allah itu tertawa. Ini penetapan sifat tertawa bagi Allah. Kepada dua hamba yang salah satu dari keduanya itu membunuh saudara yang lain, kemudian satunya juga mati, ya kan namanya orang pasti mati juga suatu saat, yadkhulanil jannah, dan kedua-duanya itu bisa masuk surga. Kan beda sama yang hampir sama dengan hadis yang tadi ya. Kalau tadi mengatakan, Nabi mengatakan al-qatil wal maqtulu finnar. Kalau ini dua orang sama apa? Yang satu membunuh satunya, kemudian dua-duanya malah masuk surga. Maka dikatakan oleh Nabi, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Maka salah satu ini membunuh saudara yang lain, artinya membunuh satunya di jalan Allah, maka dia masuk surga. Seperti tadi orang yang membela hartanya, membela keluarganya, atau berperang di jalan Allah, dia dibunuh, Allah menetapkan syahid baginya, maka dia masuk surga. Baik. Maka kemudian orang yang membunuh tadi, summa yatubullahu alal qatil fayuslimu wa yustashhadu. Maka kemudian yang kedua itu Allah mengampuni dosa orang yang membunuh, maka karena orang ini masuk Islam kemudian mati syahid pula. Jadi dua-duanya akhirnya masuk surga. Karena yang satunya sempat bertaubat, masuk Islam kemudian dia mati syahid. Tapi kalau yang pertama tadi yang membunuh dan dibunuh, maka
masuk neraka karena niatnya berbeda. Karena niatnya berbeda dan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya untuk bertaubat sebelum kematiannya. Baik. Sampai di sini 2 ayat kita baca. Adapun sisanya nanti kita bisa lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Fadhal. Nah. Menabrak. Kalau menabrak maksudnya khata. Maksudnya apa? Khata. Cuman biasanya ya kalau di pengadilan di Saudi sana itu nanti dilihat ada nggak saksi yang melihat itu bukan kesalahan sopir, bukan kesalahan yang nabrak maksudnya. Tetap itu ditegakkan biasanya. Itu ada tidak saksi yang melihat itu kesalahan orang yang ditabrak? Karena bisa jadi kadang orang ditabrak karena sengaja menabrakkan diri atau dia ceroboh dan sebagainya. Itu maksudnya bisa jadi khata dan seandainya tidak boleh kisos. Kalau khata tidak boleh kisos. Sebagaimana syibul amdi menyerupai sengaja juga tidak boleh kisos. Yang boleh kisos cuma amd, yang sengaja, itu baru kisos. Hanya saja mungkin kalau seandainya ada diat atau ganti rugi itu bisa diberi keringanan. Artinya hakim itu menetapkan berbeda berkaitan dengan diatnya. Kecuali karena misalkan kelalaian si sopir, dia mungkin terlalu kencang mengendarai kendaraannya, maka seperti ini diatnya sempurna. Tapi kalau bukan kesalahan sopir, maka biasanya itu ada keringanan itu. Bahkan bisa jadi keluarganya bisa memaafkan dan tidak menuntut diat ketika pengadilan itu menegakkan saksi-saksinya. Adapun di Indonesia ya karena hukumnya berbeda. Biasanya kalau yang nabrak ya tetap saja dipidana. Cuman sayangnya kan yang ditabrak dia tidak dapat ganti rugi, paling santunan jasara harja atau donasi-donasi dan sebagainya. Itu kalau itu memang kesalahan. Tapi semua memang harus ditegakkan itu sehingga dibutuhkan saksi-saksi untuk bisa melihat peristiwa itu dengan benar. Ada yang lain? Cukup ya? Sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.